Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, selamat bertemu kembali dalam proses belajar mengajar hari ini dalam proses masih dalam PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat terbatas ya, sangat terbatas walaupun kita ada di level 1 sampai 4 ya, dan sesuai arahan dari Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim bahwa wilayah kabupaten kota daerah yang levelnya 1 sampai 4 itu diusahakan untuk melaksanakan perkuliahan terbatas, perkuliahan tatap muka tetapi terbatas. Nah, namun kita di Fakultas Ekonomi Bisnis ya, karena sekarang sudah fakultas nih adik-adik, bukan lagi sekolah tinggi ilmu ekonomi ya, tetapi sudah fakultas. Mengingat kita sekarang sedang proses migrasi ke Universitas 11 April dan sudah sangat bisa dipastikan ya, adik-adik nanti menjadi alumni itu dengan ijazah dari Universitas 11 April dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Gitu. Nah, untuk perkuliahan yang luring ya, seperti konvensional ya, artinya seperti dulu ya, tatap muka, itu kita baru memproses atau melaksanakan hanya pada semester 1 dan semester 3 dulu ya, karena ini dibatasi supaya tidak pertemuannya tidak terlalu banyak ya. Sementara semester 5 Anda nih ya, dan semester 7 itu 100% masih virtual ya, dengan sinkron maya atau tatap maya ya, seperti ini. Jadi metodenya ada yang menggunakan Google Classroom, maka ada yang sifatnya, kalau Google Classroom itu sifatnya sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu hari ini dosen mengajar, hari ini adik-adik juga menyimak. Nah, yang dilakukan Bapak ini hari ini adalah asinkron. Nah, virtual, maya, tetapi asinkron. Ya, gitu. Karena Bapak sudah merekam sebelumnya. Dan sebetulnya kalau secara jam sih sebetulnya ini juga sinkron ya, karena adik-adik secara keseluruhan sebetulnya sedang menyimak pada jam yang sudah dijadwalkan. Nah, perkuliahan di kita di Unsap, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis ini untuk yang luring ya, yang tatap muka langsung itu pertama untuk yang praktikum. Jadi semester 5 dan 7 juga walaupun tadi saya bilang 100% itu virtual, tetapi kalau ada mata kuliah praktek yaitu menjadi tatap muka ya, langsung ke lab, tetapi dibatasi ya karena tadi perkuliahan tatap muka terbatas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semester 1 dan 3 itu pun dibatasi hanya 2 mata kuliah saja. Jadi kalau dalam satu semester 1 itu ada 7 mata kuliah, yang 5 mata kuliahnya tetap daring ya, tetap online, jadi tetap virtual gitu. Nah, 2 mata kuliah yang ditunjuk dengan yang ditentukan Kaprodi dan yang dosen yang ditunjuk memegang mata kuliah tersebut diharuskan melaksanakan tatap muka. Nah, tetapi berbeda dengan praktek. Kalau praktek ya tatap muka dibagi 2, misalnya satu kelas ada 40, kalau praktek 20 masuk, tatap muka 20 ada di rumah. Dan yang di rumah itu boleh jadi sedang mengerjakan kuliah ataupun boleh jadi tidak, sifatnya asinkron. Kalau yang di kampus sinkron. Tetapi yang khusus semester 1 itu sifatnya hybrid. Artinya apa? Kalau 2 mata kuliah tadi yang ditunjuk itu ya, misalkan mata kuliah Bapak nih ya, itu hari ini Bapak ngajar di ruang RB1 misalkan atau RB2, 2 kelas A, 20 yang hadir karena dibatasi. 20 di rumah online dan yang 20 di rumah online juga sedang melakukan perkuliahan virtual dengan sinkron. Jadi
sama-sama sedang menyimak perkuliahan di RB1, cuma dia posisinya virtual. Kalau yang 20 lagi adalah kondisinya adalah tatap muka gitu. Digilir ya, diputar nanti. Ada kalanya yang tadinya luring, nah nanti minggu depan atau seterusnya itu juga bagian daring atau luring. Sebaliknya seperti itu. Tapi kalau praktek tidak ada yang hari ini lagi tatap muka 20, 20-nya di sana juga lagi sedang menyimak, tidak. Kalau itu murni luring, cuma dibatasi. Ya, jadi itu mirip konvensional dulu, tapi dibatasi saja, dibagi dua. Nah, kalau yang semester 1 dan semester 3 dengan mata kuliah yang ditunjuk itu sebetulnya hybrid. Perpaduan antara tatap muka yang setengahnya ada di kampus, setengahnya lagi ada luring, sehingga desain dari ruang kelasnya itu di situ itu selain laptop dosen dalam mengajar itu selain infokus proyektor ada pula kamera di situ yang ditembakkan melalui aplikasi Zoom Meeting misalnya, sehingga yang 20 setengahnya dari satu kelas itu hari itu juga sebenarnya sedang kuliah sama-sama gitu. Cuma mereka ada di rumah, nah yang setengahnya ada di kampus. Nah, begitupun nanti digilir sebaliknya. Nah, kemudian yang di rumah juga sama-sama merasakan, cuma posisinya saja. Karena nanti pada saat dosen mengajar, dosen itu memberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi kepada mahasiswa yang ada di kampus. Ya jelas tidak hanya yang ada di kelas itu saja, tetapi yang ada di kelas virtual gitu. Dan yang di kelas virtual nanti dipandu oleh host. Jadi dosen itu di sana didampingi oleh seorang host, asisten, ya, asisten untuk memindahkan kamera, kemudian memandu, barangkali ada yang di rumah ingin bertanya atau menanggapi gitu. Jadi yang menanggapi tidak hanya untuk yang di kelas. Nah, itu khusus untuk semester 1 sudah ada hybrid ya, perpaduan antara tatap muka dengan virtual. Nah, khusus semester 5 dan 7 itu semuanya luring kecuali yang prakteknya. Jadi kalau semester 5 ada praktikum, nah itu tadi yang sudah saya jelaskan. Itu ya. Jadi nah, ini sudah bisa dipastikan termasuk mata kuliah koperasi syariah di semester 5 ya. Ini pasti virtual semua. Bisa jadi suatu saat kita akan menggunakan Zoom untuk sinkron. Jadi hari ini Anda membuka laptop, saya pun memberikan materi yaitu sinkron, virtual, sinkron. Nah, kalau hari ini semi sinkron dan asinkron ya, tetapi virtualnya sudah jelas begitu. Baik adik-adik mahasiswa mahasiswi semester 5 tahun ajaran 2021-2022. Nah, tidak terasa ya hari ini kemarin kita Bapak bertemu dengan Anda itu di semester 4 di mata kuliah manajemen perbankan ya. Nah, sekarang ada di manajemen koperasi syariah. Gitu. Nah, pertemuan pertama kita izin share screen saja dulu ya. Nah, ini sebenarnya materinya sudah siap, cuma saya ingin berikan dulu tentang kontrak silabinya ya. Nah, di mana nanti adik-adik harus paham di pertemuan pertama, kedua itu belajar apa. Nah, ini kita sudah coba ada perencanaannya ya, rencana pembelajaran semester. Jadi rencana pembelajaran dalam satu semester ini ya, gitu. Nah, di pertemuan pertama ya, ini rencana pembelajaran kita dan adik-adik juga boleh mengawasi. Jadi kalau nanti ada dosen yang menerangkan di pertemuan keberapa itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan ya gitu. Nah, rencana ini juga mencakup tentang capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan. Jadi setelah lulus di semester 5 pada mata kuliah koperasi syariah ini diharapkan mahasiswa ini mampu ini gitu. Nah, itu capaian yang ingin sehingga nanti bentuk pertanyaan, bentuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester itu akan menanyakan tentang untuk mengukur kompetensi yang tercapai. Nah, ketercapaian di sini tidak hanya ketercapaian Anda saja, tetapi juga ketercapaian dosen dalam memberikan sebuah materi, ya kan? Karena tidak mungkin kan dalam satu kelas ini cek semua, D semua, B semua, gitu ya.
Nah, ini juga patut dipertanyakan. Jadi peran kita ini sama-sama pentingnya ya, walaupun memang posisi kita agak sedikit berbeda, Anda yang dinilai, saya yang menilai. Tetapi saat nanti nilainya jelek semua, itu sebuah hal yang nggak logis ya. Nah, selain nggak logis, berarti sebenarnya itu mengindikasi, apalagi kalau D semua, itu mengindikasi bahwa ada ketidakcapaian dan evaluasi bukan hanya untuk mahasiswanya, tetapi juga dosennya. Ya, barangkali ada salah dalam memberikan penerangan ya, kemudian mungkin asal-asalan nyampeinnya atau bahkan tidak pernah masuk. Misalnya ini juga menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan kita bersama ya. Baik adik-adik mahasiswa, mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan, untuk mata kuliah koperasi syariah ini kita bisa lihat bersama. Ini kodenya adik-adik di KRS, ini sudah mengisi ya, kode mata kuliah koperasi syariah itu BKS 02 ya, 02. Ini bobotnya 3 SKS, jadi kalau Anda nanti nilainya A itu poinnya itu konversi itu nilainya 4. Jadi kalau 4 dikali 3 itu 12, karena 3 SKS. Berarti NK-nya, nilai kumulatifnya 12. Tapi kalau nilainya B, ini bobotnya lumayan 3 SKS. B itu 3 kali 3, berarti nilai kumulatifnya 9. Jadi harus diperhatikan ya, apalagi pada SKS yang bobot SKS-nya besar ya. Nah, di prodi manajemen ini bobot SKS yang paling besar itu skripsi nanti ya, 6 SKS. Jadi kalau dapat A itu 4 kali 6 tuh udah 24. Jadi kalau dapat C sayang tuh, C itu 2 kali 6 cuma dapat 12 ya. Jadi pada bobot tertentu itu diusahakan baik. Ya walaupun semuanya juga harus baik. Artinya baik di situ bukan berarti bangga. Artinya apa? Capaian pembelajaran yang diinginkan dalam learning outcome-nya itu Anda sudah kuasai, Anda sudah miliki. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak mahasiswa yang ekspektasinya asal A gitu ya. Dia mungkin nyontek sana sini atau mungkin dapat pengerjaan teman, seolah-olah A itu potret, tapi itu kan tidak mempotret capaian pembelajaran yang dia miliki. Karena apa? Karena sebetulnya dia punya orang lain. Nah ini juga jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu berarti nipu diri sendiri. Seolah-olah capaian kita ini dipotret sudah dapat nilai yang bagus, padahal sebetulnya kompetensi kita tidak seperti itu, bahkan jauh di bawah itu. Nah ini yang sangat kita sedihkan ya. Nah, kenapa tuh dosen menilai? Ya, namanya dosen juga manusia ya, banyak kekurangan, kehilapan, mereka terfokus kepada hasil UTS dan UAS saja. Padahal makanya komposisi untuk menilai itu sebetulnya tidak hanya UTS dan UAS saja ya adik-adik. Makanya ada harus dinilai keaktifannya, harus jeli nih. Hari ini juga yang ngisi daftar hadir itu, misalkan kalau di link YouTube, itu bisa saja kan mahasiswa masuk saja dulu. Isi komen, ngabsen, keluar lagi saja. Padahal tidak nyimak. Tetapi juga dosen tidak bisa juga mengatakan suudzon seperti itu, karena bisa jadi dia mungkin lagi sakit hari ini, hanya masuk absen saja, tapi dia unduh si materinya itu, karena kan di YouTube boleh diunduh kan, nah, di-download. Setelah di-download, mungkin dia juga menyimak pas lagi santai. Dan capaian pembelajarannya sampai dia kuasai apa yang dosen terangkan, apa yang saya terangkan hari ini tuh Anda paham. Nah ini juga tidak apa ya, artinya susah sekali, berbeda dengan dulu konvensional. Kita bisa melihat, menyimak kemampuan dan aktivitas adik-adik di kelas itu kita bisa sedikit paham. Kalau di sini kita beranggapan yang Zoom saja, hari ini banyak yang mematikan video. Kita bersungudonnya, wah ini jangan-jangan pada nggak ada nih, HP-nya aja yang nyimak sendiri. Tetapi juga tidak bisa juga berkata demikian ya, karena di beberapa mahasiswa juga berasumsi untuk menguatkan sinyal, dia fokuskan hanya ke suara, sehingga mematikan videonya. Jadi hal ini juga agak susah ya penilaiannya.
Nah, jadi di zaman teknologi yang sudah semakin berkembang juga tetap ada beberapa hal yang menjadi PR yang harus kita siasati. Tetapi walaupun demikian, saya menghimbau bahwa jangan membohongi diri sendiri. Jadi mau ada dosen, mau tidak, mau virtual, mau tidak, toh kita harus belajar. Toh kita harus kalau kita merasa bahwa capaian pembelajaran yang diinginkan kita masih jauh dari ekspektasi CPL yang sudah ditentukan, tolong belajar, minta belajar tambahan, bertanya kepada dosen yang bersangkutan, ya apa kekurangan untuk mencapai ke sana. Karena menurut kita, ya menurut saya Anda rugi kalau misalkan kita sudah belajar kuliah, tapi kompetensinya nggak dapatnya karena tadi dosen kurang paham menerangkannya. Terkecuali kalau memang Andanya yang males-malesan, itu kan resiko ditanggung sendiri. Cuma sayang saja ya, nanti Anda punya gelar sarjana, tetapi sebetulnya kemampuan yang dimilikinya tidak ada, hanya segelar nilai saja. Dan perlu diingat, hari ini IDUKA, IDUKA itu DUDI ya, Dunia Usaha Dunia Industri, kita di perguruan tinggi nyebutnya IDUKA, Industri Dunia Kerja. Baik negeri ASN maupun swasta, perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, kemudian Colgate Global Indonesia, kemudian Agate, kemarin banyak alumni atau mahasiswa kita yang terserap magang di situ. Itu mereka itu kalau nanti Anda sudah lulus mau terserap di sana, tidak hanya melihat IPK Anda. Mungkin IPK itu 4 ya. Bahkan kalau bisa dibilang mau itu 4 koma misalnya. Tapi mereka itu tidak terlalu yakin, bukan seudon. Dia perlu mengecek kembali. Benar nggak ini nilai-nilainya? Nah, misalkan dalam job analisis dia membutuhkan seorang rekrutmen di manajer marketing. Nah, dia sangat membutuhkan bahwa marketing dia itu sudah digitalisasi e-commerce misalkan. Sementara Anda belajar dulu, entah itu CPL-nya tidak sampai ke digital marketing, entah itu sampai tapi Andanya males-malesan, bahkan tidak paham, nah sehingga Anda tidak menguasai. Nah, sehingga di transkrip manajemen pemasaran nilainya A, tapi begitu dicek Anda tidak memiliki kemampuan yang mereka inginkan. Nah, ini juga sangat disayangkan ya. Sudah malu diri Anda, nah, lembaganya juga ikut malu karena hampir semua yang testing dari perguruan tinggi tersebut ini semuanya kompetensinya itu lemah misalkan. Padahal lihat di transkrip nilainya bagus, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa oh perguruan tinggi anu mah begini begini begini. Udah deh nanti jangan rekrut dari sana. Nah ini juga akan kebagian. Kita padahal di tahun berikutnya sudah merevisi kurikulum, merevisi RPS, berbeda dengan kapasitas dan kualitas saat Anda misalkan. Tetap aja kalau perusahaan sudah memahami seperti itu agak sedikit sulit untuk mempercayai kembali bahwa di perguruan tinggi tersebut sudah melakukan perubahan-perubahan. Walaupun nanti dia juga akan lihat kenyataan realnya bahwa ternyata perubahan itu benar adanya gitu ya. Jadi butuh proses yang lumayan lama dengan bukti-bukti yang nyata ya dari para alumni yang terserap di IDUKA. Begitu adik-adik mahasiswa. Dan hari ini juga IPB, kemudian Brawijaya, Universitas UI tidak merasa gembira dengan universitasnya. Yang mereka khawatirkan adanya bagaimana alumni-alumni dia nanti bisa terserap. Karena di dunia nyata nanti itu bersaing, tidak negeri, tidak swasta, bersaing. Kalau UI tidak punya kualitas, alumninya ya tetap dihajar sama teman-temannya, rekan-rekan alumni dari perguruan tinggi yang lain. Nah, salah satu hari ini yang jadi UI menjadi rebutan, kemudian UGM, ITB jadi berebutan bukan masalah universitasnya, tetapi kualitas dari alumninya. Ya kualitas alumni memang awal-awalnya prosesnya dari sebuah dosen dan sapras dan universitas yang support. Nah, coba kalau sekarang ITB ternyata kualitasnya tidak dibutuhkan, tidak diinginkan sama dunia usaha, dunia kerja, ya mereka dengan sendirinya bahkan ke Unsad juga nanti kalah gitu. Tapi kenapa mereka bisa tetap berkompetisi di sana? Karena mereka terus perbaiki bagaimana kualitas-kualitas dari proses pembelajaran sehingga menghasilkan alumni-alumni yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar kerja gitu, ya gitu. Nah,
hari ini saya menyebut dan menerangkan di introduction atau perkenalan mata kuliah di pertemuan pertama ini juga ingin menggugah atau ingin memotivasi Anda hari ini yang pola pikirnya masih hanya sekedar asal kuliah, hanya sekedar tuntutan orang tua, hanya sekedar tuntutan pacarnya, hanya sekedar tuntutan dari calon mertuanya. Yuk kita rubah, karena yang bisa merubah kita adalah diri Anda sendiri, sehingga pola pikir yang tadi asal kuliah sekarang oh iya ya, penting sekali ilmu-ilmu yang dipelajari, apalagi kompetensi capaian pembelajarannya sesuai dengan apa yang ada di perusahaan atau di IDUKA. Nah, koperasi syariah ini masih dimunculkan karena pertama, koperasi ini sebagai suku guru perekonomian Indonesia. Nah, saya katakan seperti itu bukan kata saya ya, tapi ini amanat undang-undang di mana dalam pasal Undang-Undang 1945 pasal 33 di situ, ayat 1 di situ dikatakan bahwa perekonomian disusun atas ajas kekeluargaan. Nah, yang sesuai dengan ajas kekeluargaan itu adalah koperasi. Nah, di mana ajas kekeluargaannya? Tadi yang membiayai koperasi anggota, yang menjadi pelakunya anggota, dan pelanggan yang menjadi pelanggan konsumennya pun anggota. Di situ muncul makna kekeluargaan gitu ya. Kemudian juga ke sana muncul juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92, Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi. Nah, di sini berarti koperasi ini adalah tadi perekonomian yang sesuai dalam sesuai amanat undang-undang adalah koperasi. Yang kedua, tadi Undang-Undang Nomor 25. Sehingga pada saat berkoperasi dan memberikan mata kuliah koperasi itu sebetulnya melaksanakan amanat undang-undang. Nah, kemudian apakah di dunia sana masih berkembang koperasi? Emang saya mau jadi apa? Saya mau jadi PNS, saya mau jadi ASN, saya mau jadi bupati, saya mau jadi pegawai BRI. Ini perlu diingat ya, di ASN pun itu ada koperasi pegawai negeri, di guru ada koperasi guru, di BRI saja, kalau Anda kerja di BRI, ada koperasi karyawan BRI. Jadi muncul di instansi itu. Jadi Anda boleh nanti jadi ASN, tapi saat di ASN Anda misalkan dipercaya menjadi koperasi PGRI, koperasi Korpri, Kabupaten Sumedang, pegawai negeri, seluruh ASN yang di situ menjadi anggotanya. Nah, Anda paham dengan pola koperasi gitu. Jadi STIE atau Fakultas Ekonomi Bisnis masih menyisipkan mata kuliah ini karena ke depan di sana supaya paham dengan perkoperasian. Selain amanat undang-undang, paham kita dengan makna prinsip tujuan koperasi ini gitu ya. Dan saat ditunjuk alumni dari Fakultas Ekonomi Bisnis itu selalu siap. Misalnya Anda ASN, misalkan jadi kepala seksi atau kabin, misalkan di sebuah SKPD ya. Kemudian dipercaya juga di situ menjadi bendahara koperasi Korpri, koperasi PGRI, koperasi guru, kalau di guru banyak ya koperasi. Kalau di Dinas Kesehatan ada koperasi PKPRI, itu kan koperasinya orang-orang di Dinas Kesehatan ya, dari mulai orang staf dinas maupun pegawai rumah sakit, para perawat itu kalau mau minjem selain ke BJB ya dengan SK-nya itu ke koperasi. Dan di koperasi walaupun Anda memberikan profit, keuntungan atau bunga ya kalau di konvensional, nanti kalau di syariah itu bagi hasil dan lain sebagainya, itu tidak masalah karena nanti keuntungan yang diberikan ke koperasi juga akan balik lagi ke kita melalui rapat anggota tahunan atau musyawarah anggota tahunan gitu. Makanya dalam undang-undang dikatakan bahwa perekonomian disusun atas ajas kekeluargaan dan yang cocok dengan perekonomian sesuai amanah undang-undang tadi adalah koperasi. Makanya belajar berkoperasi menurut saya sudah bagus, apalagi ini sudah syariah, melaksanakan amanat undang-undang. Jadi kalau kita menjadi warga negara yang baik, menurut saya salah satunya melaksanakan undang-undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi. Begitu. Jadi pola pikirnya sudah paham dulu ya kenapa koperasi syariah
Pak, saya mah kerja nanti di PT Freeport. PT Freeport juga ada koperasinya. Ada koperasi karyawan PT Freeport. Di KHTEK saja ada koperasi karyawan KHTEK. Itu untuk memfasilitasi karyawan-karyawan yang ingin punya rumah tapi kurang duitnya kemana nih, ada koperasi. Anggotanya kita, pelanggannya kita, nanti keuntungannya pun untuk kita juga. Itu. Nah, di sini kenapa syariah? Nah, nanti ada ya. Syariah, kenapa syariah? Nah, di Sumedang juga Pak Bupati support sekali terhadap undang-undang ini ya, di mana tahun 2019 saat dilantik awal menjadi bupati itu Pak Dr. Doni itu sudah berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah di 26 kecamatan. Nah, jadi di Kabupaten Sumedang itu dari mulai kecamatan Jatinangor, Sukasari, Cimanggung, Pamulihan, Bancakalong, Sumedang Utara, Selatan, sampai ke Tomo, Surian, kemudian Jatinunggal, Jatigede, itu memiliki koperasi setiap kecamatan. Dan polanya syariah, namanya Koperasi Syariah Masjid Besar Kecamatan di 26 kecamatan. Gitu ya. Nah, sehingga ada yang hari ini ada di daerah yang tadi saya sebut, misalkan ada yang di Jatinunggal, ada yang di Jatigede, ada yang di Tomo, di Ujung Jaya, di Buah Dua, di Congeyang, Tanjung Medar, Tanjung Kerta, di Paseh, Cimalaka, Cisarua, Ganeas, Cisitu, kemudian Dharma Raja, Wado, kemudian Cibugel, ya masuk lagi ke Sumedang Selatan, Utara, kemudian Rancakalong, dan Pamulihan, Sukasari, Cimanggung, Jatinangor, ini semua 26 kecamatan sudah memiliki koperasi dengan pola syariah. Dan konseling mitra dinas koperasi itu salah satunya adalah fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Jadi adik-adik untuk memperdalam nanti sebetulnya proses mata kuliah atau capaian pembelajaran sebetulnya bisa berimplementasi di daerah masing-masing. Jadi hari ini kalau ada yang daerah Cisarua silahkan ke Koperasi Syariah Masjid Besar Al-Amin Kecamatan Cisarua kalau nggak salah ya. Untuk Sumedang Utara di Masjid Besar Tegal Kalong. Untuk yang wilayah Tanjung Sari itu di Masjid Al-Amanah Masjid Besar Kecamatan Tanjung Sari itu Pak Haji Ade ketua koperasinya. Yang Jatinangor itu yang mau dari Unpad itu belok kiri yang pemotongan ke asrama Brimob itu satu itu bersampingan dengan asrama Wisma Ikopin kalau tidak salah. Itu masjid itu menjadi koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan Jatinangor. Ke Jatigede itu di bawah kecamatan puskesmas ada itu yang jalur sampai ke Lingkar Utara itu di situ di situ kalau nggak salah Pak Haji Widya ya, itu mertuanya yang memiliki PO Biswidya itu para pengurusnya di situ. Di Tomo itu samping jalan raya ya, sebelum jembatan Timbang kalau dari Sumedang dekat puskesmas itu. Jadi bagi teman-teman nanti yang memperdalam implementasi materi yang Bapak terangkan setiap materinya itu bisa saja di sana. Sekalian juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi Anda boleh saja membantu mereka juga, Anda memperdalam ilmu, mereka juga terbantu oleh Anda ya, begitu. Untuk di daerah Surian itu kalau ada yang memang wilayah Surian ya, itu kalau berangkat dari Bobo sini ya, dari arah Sumedang, Tanjung Medar, itu sebelum kecamatan. Nah, 100 meter sebelum kecamatan. Tapi kalau berangkatnya dari Subang sana ya, dari sungai apa itu ya? Walungana teh. Di Subang itu setelah kecamatan, 100 meter setelah kecamatan. Untuk wilayah Tanjung Kerta itu koperasi syariah masjid besarnya dekat KUA, dekat puskesmas, dekat SMP 1, SMP 2 Tanjung Kerta tuh, yang dekat KUA sana ya. Ya, yang mau ke arah Kerta Mekar ya, yang mau ke arah desa Kerta Mekar sana, yang mau ke Hariang jalur sana ya. Kemudian untuk Cimalaka di Masjid Besar Cimalaka, dan untuk mana lagi saya yang memantau sampai ke sana, Dharma Raja
di Masjid Besar Dharma Raja, kemudian juga Rancakalong, di Masjid Besar Rancakalong. Saya kira itu mudah ya, tinggal domisili Anda di mana. Itu pun bagi yang mau, kecuali kalau nanti saya tegaskan dalam penugasan itu berarti wajib ya. Begitu. Nah, kemudian ini adalah rencana pembelajaran selama 1 semester nanti ke depan ya. Ini sudah saya revisi, saya buatin 11 September hari Sabtu kemarin ya. Ini semester 5 bobotnya dan pemegang mata kuliahnya saya sendiri. Ketua prodinya ini masih Pak Rian ya, tapi sebelumnya sesudah ini sebetulnya sudah berubah ya. Jadi Kaprodi Manajemen itu sudah Bu Igustina Hidayat SEMM ya, dan Pak Rian itu karena sekarang ada perubahan ke universitas, nah Pak Rian itu sekarang naik ke wakil dekan 1. Dulu saya ada di sana ya, dan sekarang saya ke rektorat ya, tidak lagi di Fakultas Ekonomi Bisnis secara struktural. Tapi kalau ngajar home-base tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi Anda tetap bisa bertemu, semester bawahnya pun tetap bisa bertemu, cuma secara struktural saya itu sudah di rektorat bersama Pak Dr. Arifin yang menjadi rektor, gitu ya. Nah, ini capaian pembelajaran yang diinginkan prodi. Nah, ini ada dalam capaian pembelajaran sesuai SNDikti. Jadi ini pun tidak asal pingin sendiri ya, capaian pembelajaran ini ada standar nasional pendidikan tinggi. Nah, disebut SNDikti. Nah, dalam SNDikti ini adik-adik ada 4 aspek. Yang pertama aspek sikap, aspek pengetahuan harus nyampe, pengetahuan, kemudian aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, baru nanti karena sesuai SNDikti itu aspek sikap itu ada 9 ya. Yang pertama misalkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas beragama. Nah, ini nanti diramu oleh Kaprodi dan tim. Kira-kira untuk mata kuliah ini prodi kita pingin apa? Nah, prodi yang lain misalkan di Widyatama pada sama-sama prodi manajemen, kemudian di Unisba, kemudian di Unjani, kemudian di Brawijaya, kemudian di Unpad, sah-sah saja tidak sama capaian pembelajarannya. Misalnya mereka itu dalam mata kuliah yang sama, koperasi syariah, mereka menginginkan sikap yang kelima atau sikap yang pertama apa misalkan. Ya silakan, mangga saja. Yang pertama didasari karena visi misi yang berbeda, yang kedua pangsa pasar alumninya itu berbeda. Jadi PAMI Fakultas Ekonomi Bisnis Unsap itu alumni kita ini kompetensinya kenapa ingin lebih karena pangsa pasar kita mau mengarah ke arah ini. Misalkan mau mengarah ke pangsa pasar tenaga kerja Brunei Darussalam misalkan ya kalau luar negeri, Malaysia dan Singapura. Nah, kalau Unpad misalkan dia nyasarnya Eropa misalkan, dan budaya dunia usaha Eropa itu karakternya seperti ini, sehingga aspek sikapnya berbeda. Ya silakan, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Yang penting seluruh aspek capaian pembelajaran itu sudah yang ditentukan oleh standar nasional pendidikan tinggi. Makanya kita menyebutnya SNDikti. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan ya nomor 12 tahun 2012. Di situ sudah diatur. Jadi mau Unpad, mau UGM, mau Brawijaya silakan harus mengacu ke situ, termasuk juga kita. Nah, cuma kenapa kita nggak mau sama dengan Unpad? Kalau kita sama, berarti kita menjadi kompetitor dengan mereka. Kemudian alumni kita ini hampir sama capaian luarannya itu seperti mereka. Sementara dari sisi fasilitas, dari sisi prasarana mereka lebih hebat, lebih kuat ya, disupport sama negara. Nah, kita mau ngadain lab aja kadang-kadang nunggu bayaran dari mahasiswa misalnya ya. Ini kan berat, sehingga mau nggak mau kalau orang nyasar pangsa pasar ini, kita harus nyari pangsa pasar yang nggak mereka kuasai, tapi masih potensial gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar kalau adik-adik pernah ada yang pindahan ya, konversian, misalkan dari Pasundan misalkan, atau dari Unikom, kemarin saya lihat ada yang dari Unikom, saya pindah ke sini. Nah, itu mungkin, loh, padahal mata kuliahnya sama, tapi kok berbeda? Ya ini salah satunya ya, seperti yang saya sudah terangkan barusan. Gitu. Nah, kemudian untuk koperasi syariah ini nanti apa yang harus dikuasai? Nah, dalam beberapa pokok bahasan, baik pertemuan kedua, nanti ketiga, keempat, sampai pertemuan ke-16,
prodi itu meminta kepada kita, tim dosen, nanti dalam mata kuliah ini aspek sikap yang kedua. Jadi seluruh mahasiswa saat lulus, bahkan sebelum lulus ujian pun mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, ini terlebih dalam koperasi syariah, nanti mampu menjunjung nilai kemanusiaan. Kenapa riba tidak boleh, bunga tidak boleh, ya. Nah, ini sebetulnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena kayak rentenir lintah darat itu seperti apa? Seperti menolong, padahal dia menyerap darah kerja mereka. Berarti di sini tidak ada aspek sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama. Nah, di Koperasi Syariah yang ini aspek yang kedua sangat logis ya, jadi karena belajar syariah itu pasti belajar muamalah yang berdasarkan pola dan cara sesuai agama Islam ya. Kemudian sikap yang ketiga yang diinginkan oleh Prodi. Artinya Prodi itu menginginkan untuk mata kuliah ini sikap yang ketiga. Mungkin Unpad menginginkannya atau IPOPIN menginginkannya sikap yang kelima. Ya tadi saya bilang itu sah-sah saja, silakan saja ya. Sikap yang ketiga ini berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Nah, gitu. Tadi yang di awal saya katakan, masyarakat di sini tidak hanya masyarakat biasa, lingkungan bertetangga, adik-adik, tetapi bermasyarakat di Iduka. Nah, adik-adik itu menjadi camat ya, kemudian menjadi ASN, kemudian menjadi karyawan PT Freeport. Nah, dengan penguasaan Anda di bidang mata kuliah ini, Anda itu punya kontribusi. Misalkan awal-awal nama berhenti di Palire, baca anggota. Tapi di RAT nanti, oh apa yang Anda pahami ternyata ada yang salah. Anda usul. Di situ mulai kelihatan bahwa Anda sudah memiliki aspek sikap dan mulai berkontribusi. Wah, sampai-sampai akhirnya Anda selain jadi camat, Anda dipercaya juga menjadi ketua koperasi Korpri Kabupaten Sumedang, misalnya ya gitu. Nah, ini berarti Anda sudah berkontribusi dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Atau saat ini saja masih kuliah, ternyata di lingkungan Anda itu ada lembaga masyarakat Karang Taruna yang pola pelaksanaan usaha dan bisnisnya itu berdasarkan koperasi. Kenapa tidak? Ini di badan hukum kan koperasi. Misalkan Karang Taruna Anda mengelola usaha pengelolaan sampah di lingkungan sekitar Anda, sudah menjadikan lingkungan Anda itu bersih, sampah tidak berserakan di mana-mana, ya ini juga menjadi sarana peluang bisnis ya. Tapi karena aspek legal bisnisnya belum muncul, belum ada, entah itu CP, firma, PT, atau apa, salah satunya koperasi, nah tidak ada salahnya ya ini dijadikan badan koperasi. Berarti ide Anda sampai terrealisasi padahal belum keluar, nah ini Anda sudah mengaplikasikan sikap ini. Dan menurut kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seharusnya Anda sudahlah nggak usah belajar dengan saya, nanti saya langsung beri nilai saja itu A. Kenapa? Karena tanpa belajar dengan saya, Anda sudah beraplikasi dan mengimplementasikan, dan capaian pembelajaran sikap yang ketiga Anda sudah dapat. Disitulah kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Jadi Anda saat mengikuti, misalkan, Pak, saya mau bikin komponen cadangan itu adalah tentara-tentara cadangan ya, nanti ada itu dilatih oleh Tentara Angkatan Darat di Cimahi dan di Subang, itu kan harus diklat 120 hari. Kalau dulu di kurikulum lama Anda harus meninggalkan, cuti lah, ngajuin cuti. Kalau sekarang enggak, Anda silakan ke sana 120 hari, sudah dapat diklat, sudah jadi tentara cadangan, nanti ke sini sertifikat atau ijazah dari sana itu dikonversi ke mata kuliah kita, misalkan manajemen strategi, karena di sana kan belajar strategi, walaupun strateginya bukan strategi bisnis tapi strategi perang ya. Kemudian juga pengantar manajemen, karena tentara juga harus memanage, merencanakan. Begitu ada penguasaan musuh di mana, perencanaan kita harus seperti apa, acting, mendelegasikan kepada, itu ternyata sudah berimplementasi mata kuliah manajemen pemasaran, konversi. Lamun di situ cek komandanan nilainya B kan dia. Jadi sebetulnya di Merdeka Belajar itu sudah luar biasa merdeka nih teman-teman mahasiswa itu gitu. Nah, pada saat Anda tadi membangun desa saja ya sambil kuliah,
ternyata Anda berperan aktif di BUMDes sampai BUMDesnya maju, bisa memasarkan e-digital. Kalau saya jadi manajemen anak kuliah dosen manajemen pemasaran, Anda sudah nggak usah kamu kuliah, udah urus aja terus BUMDes sampai maju pemasarannya, nanti saya nilai, itu udah dapat nilai itu, gitu ya. Jadi tidak harus selalu di kelas ya, gitu. Bahkan dari peraturan Menteri Kemendikbud itu Merdeka Belajar itu hak mahasiswa yang 3 semester itu di luar kampus. Ada 1 semester magang di perusahaan, dan hasil penilaian dari mentor yang ada di perusahaan ya, itu nanti akan dikonversi. Misalkan orang akuntansi, orang manajemen, ternyata saat ngakuntansikan salah wae, diberi nilai D di situ. Nah, nanti dikonversi ke pengantar akuntansi juga nilainya D. Tapi Anda nggak kuliah di sini, tapi nilai sama-sama ada. Bahkan Anda bisa merasakan yang namanya dunia kerja, seperti apa ya. Nah, sehingga begitu masuk lagi ke kampus, nanti Anda merasakan, butuhnya sebuah ilmu, butuhnya sebuah knowledge, skill, karena di luar sana itu ternyata tidak hanya butuh sekedar kerja, tetapi butuh kompetensi dan capability. Nah, bagi mereka yang memiliki kompetensi, tidak aneh saat nanti Anda mau sidang atau bahkan sebelum sidang skripsi saja, mereka akan mencari Anda, bahkan ke Kaprodi nanti akan bilang, Pak, tolong mahasiswa yang kemarin magang di saya, yang 5 orang, yang 2 orang namanya A dan B ini, tolong nanti disiapkan, dipinta sama saya. Mungkin mereka menilai bahwa kinerja saat magang bagus. Sehingga saat sidang nanti sebelum yudisium pengumuman, bahkan ijazah pun belum sempat dibawa, Anda sudah ditungguin itu banyak perusahaan. Jangan sampai seperti halnya yang terjadi sekarang ya, dan mudah-mudahan bukan di universitas kita ya. Begitu keluar itu bangga dan khawatir. Bangganya Anda sudah beres, apalagi dengan yudisium hasilnya cum laude, tapi khawatirnya apa? Ini mau kemana? Kita nyari lamaran sana sini. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, di kurikulum yang baru ini capaian pembelajarannya itu diarahkan dengan dunia usaha atau iduka yang mereka inginkan gitu. Karena kita ngerasa dalam pendidikan pengajaran apa yang kita ajarin ini merasa paling hebat, begitu di dunia nyata ternyata itu udah nggak butuh lagi. Apalagi adik-adik perlu diingat perkembangan teknologi, perkembangan informasi di luar sana itu begitu luar biasa ketat. Jika kita begitu majunya itu langkahnya itu loncat-loncat gitu. Kalau kita nggak bisa ngimbangi itu kita ditindas gitu ya. Dan kurikulum pun sama, universitas pun sama. Jika mereka tidak mengimbangi perkembangan dan perubahan di luar sana, saya kira itu juga ketinggalan. Jadi kalau hari ini ada beberapa dosen misalnya ya, yang apalagi senior ngerasa bahwa kemarin-kemarin juga ilmu saya ini handal, hebat, gitu, bisa diandelin gitu. Hari ini juga masih seperti itu, aduh udah salah deh, jangan tinggal di universitas. Kenapa? Karena perubahan di sana sudah berkembang. Sebenarnya tidak masalah ya mereka mengatakan begitu juga, tapi dampaknya nanti kasihan adalah alumninya, adik-adik itu nanti di ambuan acan lah istilahnya oleh dunia kerja itu. Begitu. Maka hari ini sebelum memasuki perkuliahan saya ingin di introduction ini bercerita tentang apa yang capaian pembelajaran yang ingin dikuasai dan harus dikuasai oleh semua mahasiswa ya. Nah, kita tadi sampai di aspek sikap ya. Jadi sikap ada 3 sikap di sini yang harus adik kuasai. Pertama sikap yang ke-6. Yang 6 itu bukan berarti di sini 6, di sini ada 3. Ini adalah sikap 6 yang tadi ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan fakultas prodi manajemen untuk mata kuliah komisaris memilih sikap yang kedua, ketiga, dan keenam. Secara aspek sikap di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu ada 9. Berarti aspek sikap yang ke-1, yang ke-4, yang ke-5, ke-7, ke-8, ke-9 tidak dipilih di sini ya. Bukan berarti tidak penting, tetapi kalau semuanya aspek sikap dimasukin, berapa lama dosen ini akan mengajarkan, karena seluruh sikap itu harus terkuasai, seluruh
pengetahuan terkuasai, seluruh keterampilan umum, keterampilan terkuasai, sehingga tidak akan 3 SKS bobotnya, bisa 9 SKS. Karena apa yang diinginkan capaian pembelajaran oleh prodi terlalu banyak, tidak salah. Tapi mohon SKS-nya ditambahin. Kenapa? Karena ya kalau semua sikap kita ingin terkuasai oleh adik-adik, kita akan lama. Bukan, ya bagusnya begitu, tetapi tolong siapin. Tapi pada saat prodi mau di sini 9, sudah habis lah. Kan sarjana itu antara 144 sampai 160, kita ada di 145, biar cepat lulus gitu sedikit. Nah, kalau kita terlalu banyak 99, kasihan ya teman adik-adik yang di UI, yang di Unpad misalkan udah beres sidang, adik-adik masih menyelesaikan perkuliahan karena 160 tadi lama sikap. Tapi walaupun demikian, walaupun aspek sikapnya tidak dipinginkan 99-nya, tapi yang 3 dipilih ini sudah mengindikasikan dari sikap yang tidak masuk itu. Begitu adik-adik ya. Jadi begitu luar biasanya sebenarnya kalau semua dosen, semua mahasiswa, sarana prasarana berkomitmen untuk ke arah sini, apalagi di prakteknya. Dan nanti akan melahirkan sebuah produk alumni yang menguasai dengan kompetensi tertentu. Dan kompetensi ini banyak dibutuhkan, apalagi kalau di perbankan syariah. Nah, hari ini yang ada di perbankan syariah tidak banyak ya yang menguasai tentang produk-produk syariah. Nah, ada yang hari ini belajar koperasi syariah, saya kira sama saja untuk produk ya, kayak mudarobah, musyarakah, murabahah, kemudian juga ijaroh, rahan di gadai syariah. Itu di Sumedang udah banyak tuh gadai syariah, di Sendang Raja, kemudian di Bojong, Ciakar itu juga ada pegadaian syariah ya. Dan produk-produknya pasti sudah sesuai syariah. Cara menaksir, kemudian cara melelangnya itu tidak seperti konvensional. Kalau konvensional kan dilelang itu menjadi hak milik. Tapi kalau di sini, misalkan harga gadenya, rahannya itu 600.000, ternyata dilelang laku 1 juta, yang 400.000 itu dikasihin lagi. Dan nanti teknik seperti itu nanti kita belajar di pertemuan ke berapa ya, di RPS ke-9 atau ke-9. Nanti kita bisa lihat bersama. Begitu. Dan itu tidak terlalu banyak. Makanya kalau mau adik-adik mudah terserap, carilah yang hari ini di Duka itu banyak, misalnya Bang Anu yang semua syariah, tapi yang nyuplai ke sana, yang menawarkan SDM menguasai syariah belum banyak. Berarti adik-adik ke situ, bahkan kita tidak terlalu pintar memahami pun bisa lulus. Kenapa? Karena saingannya lebih di bawah lagi gitu. Kita lulus sebenarnya bukan nilai 10, nilainya cuma 6, tapi kenapa lulus 6 juga padahal jelek? Karena yang lain lebih jelek gitu kan. Nah, itu juga bisa memungkinkan kesempatan bagi kita semua untuk bisa mensuplai kebutuhan, demand atau permintaan dari dunia kerja di bidang syariah. Itu walaupun ya kita juga tidak tahu ya, barangkali ada jadi nasibnya tadi ada yang di ASN, ada yang di manajer di PT Microsoft misalnya, tidak masalah. Barangkali ada nanti dipercaya PT Microsoft itu ternyata punya koperasi karyawan. Nah, ada yang sudah memahami tentang koperasi, apalagi koperasi syariah gitu. Nah, Dinas Pertanian di Sumedang itu sudah mengalihkan, asalnya itu koperasi karyawannya itu pola konvensional ya, sekarang pola bunga. Sekarang beralih, jadi koperasi karyawan di lingkungan Dinas Pertanian sama peternakan itu polanya sudah menjadi koperasi syariah. Jadi koperasi syariah karyawan Dinas Peternakan dan Pertanian serta Perikanan. Jadi kangge para padamelna termasuk nu nembe honorer wae itu bergabung di koperasi. Jadi pami gaduh kebutuhan, ngagaluh beas, ngagaluh sembako, kemudian kalau ada kebutuhan untuk renovasi rumah, itu dia ke koperasi syariah dinas itu ya. Itu yang di mana ya, kantornya di Tegal Kalong kalau tidak salah ya. Jadi kalau adik-adik mau sharing, kemudian mau benchmark atau mau studi banding dengan antara ilmu yang dipelajari hari ini dengan implementasi di dunia nyata di koperasinya, itu banyak sekali tadi yang saya sebutkan ya. Bahkan domisili Anda di wilayah kecamatan-kecamatan saja itu sudah ada koperasi syariah programnya Pak Bupati. Bahkan kalau bisa yang masih lemah hari ini itu adik-adik tambahkan. Adik-adik kan sekarang lagi belajar juga selain mata kuliah ini, mata kuliah yang lainnya kan, kayak manajemen keuangan, kemudian juga akuntansi, biaya.
kemudian juga manajemen pemasaran, manajemen strategi ya, operasional itu dipraktekkan, tolong disampaikan. Oh, ternyata Bapak koperasi syariah yang ada di domisili kecamatan ini lemah karena belum bisa melakukan pencatatan transaksi yang benar. Nah, coba ada yang akuntansi, yang manajemen, yang punya penguasaan materi di bidang pencatatan itu bisa disampaikan. Pak kedah nama iya punten sanes menggurui cuma saya tak iya ya beli bapak kerepotan ya itu sudah sebuah pengabdian dan ilmu saat dibagi tidak akan menjadi kurang bahkan adik-adik akan semakin mahir. Bahkan tidak menutup kemungkinan adik-adik banyak membantu, tidak terasa koperasi syariahnya menjadi besar. Nah, nanti adik-adik keluar diminta tuh, udah tuh adik ini aja pimpin, Anda jadi manajernya, Anda jadi ketua pengurusnya, sok saja masalah gaji. Ah, itu kan bisa seperti itu. Adik-adik itu bisa memajukan wilayah desa, kecamatannya sendiri melalui tadi ya. Nah, artinya kalau bisa seperti itu, kemudian saya ketemu lagi dengan Anda nanti, wah berarti capaian pembelajaran ini tercapai dengan baik ya. Apakah yang jadi ASN tidak tercapai, tetap sama? Kan ada itu aspek sikap yang kedua, menjunjung tinggi, aspek tiga, berkontribusi, tetap tercapai. Ya. Ini yang kita nanti inginkan dan kita merasa bangga kalau lihat alumni dulu mahasiswa anak didik kita begitu ketemu 5 tahun 10 tahun kemarin saja ada yang jadi kepala unit BRI ya banyak tuh yang di Ciuya situ itu di situ ada yang banyak kepala unitnya itu alumni kita yang di Paseh Pak kemudian yang di Wado Pak Hendra yang di Cisitu itu senang sekali ya bahkan ada yang menjadi ke direktur PDAM itu hampir 3 kali, Bu Ayu Warsi, kemudian Pak Tatang, sekarang Pak Taufik, itu semuanya alumni kita, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dulu masih STIS 11 April. Kemudian direktur atau kepala cabang BJB Syariah, itu Pak Haji Jaja, itu juga alumni kita, S1-nya di kita, S2-nya di kita, ya di Magister Manajemen. Kemudian juga beberapa kabal posisi-posisi strategis di Pemda Kabupaten Sumedang, kemudian di provinsi itu juga alumni kita. Nah ini senang sekali. Kenapa? Artinya apa? Capaian pembelajaran ini tercapai. Dan kebahagiaan yang luar biasa dari para guru, kemudian orang tua itu adalah saat anak didiknya itu berhasil bahkan melampaui dari mereka sendiri sebagai guru dan dosennya itu sangat senang dan akan sedih pada saat masih belum bekerja bahkan hidupnya pun susah gitu kan itu sangat disayangkan karena pada saat ilmu itu kalau dulu dipelajari dan diimplementasikan dengan baik saya kira tidak akan ada yang namanya susah merarat paling tidak kan ada entrepreneur kan jiwa kewirausahaan bagaimana kita bisa bertahan paling tidak kalaupun tidak berada lah tidak sukses tidak kaya paling tidak minimal untuk diri sendiri kita bisa bertahan ya merenan dagang-dagang wae Ari SCG mamure dengan konsep mau dagang middle tetapi bagaimana paling tidak kalaupun nggak punya modal kan bisa ada banyak cara ya dropship itu dropshipper itu adalah salah satu cara berdagang saat kita nggak punya modal gitu. Dipercaya orang terutama orang yang mau beli nah itu kan transfer dulu ke kita baru kita sampaikan nah itu sangat luar biasa makanya berbeda sekali ya kerja keras dengan kerja cerdas itu ya kerja cerdas itu orang nah kita yang dari sarjana lulusan mestinya jangan hanya kerja keras karena susah sekali ya untuk dapat income seperti itu tuh dengan kerja keras itu ya mau sampai lembur pun kadang-kadang tidak terlalu besar ya income yang kita dapat tapi harus kerja cerdas ya bahkan pada istilah pengantar bisnis atau entrepreneur itu ada pepatah atau slogan seperti ini ya uang yang bekerja untuk kita bukan kita bekerja untuk uang artinya apa berarti orang-orang ekonomi itu harus pandai mencari peluang kapan harus investasi di mana itu investasinya sehingga Anda boleh jadi kerjaan Anda jalan-jalan kerjaan Anda di ASN jadi TNI jadi pegawai di sebuah instansi tapi investasinya ada di mana-mana. Nah, ini nanti
Nah, cuma jangan investasi juga, jadi harus ilmu studi kelayakan bisnis di situ diaplikasikan kan. Jadi saat Anda investasi harus studi kelayakan dulu. Nih saya punya uang sedikit nih. Nah, tapi pingin ya nggak ideal nih uang ini harus berkembang. Saya investasi di mana? Ternyata ada beberapa perusahaan. Nah, memang benar secara agama harus istihoroh, tapi kan tetap harus diperhitungkan. Nah, di situ ada ilmu yang Anda pelajari yang namanya studi kelayakan bisnis. Coba Anda aplikasikan. Masa dinilainya dapat A semua, tapi implementasinya tidak. Nah, inilah yang kita patut pertanyakan sebetulnya ya. Nah, gitu. Walaupun mudah-mudahan di kita tidak terjadi. Ya. Dan capaian pembelajaran yang selanjutnya adalah keterampilan umum. Nah, untuk mata kuliah ini, Prodi memilih yang pertama, di mana nanti harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaira. Misalkan begini, di koperasi yang kemarin saya kunjungi, Koperasi Syariah Tegal Kalong itu perkembangannya luar biasa. Tegal Kalong, kemudian Koperasi Syariah Kecamatan Situraja, kemudian Tanjung Sari, Cimalaka, terus mana lagi yang bagus itu ya? Itu bagus, tetapi mereka punya kelemahan sekarang. Kelemahannya apa? Pada saat anggota dan nasabahnya sudah banyak, itu mereka kesulitan mendeteksi angsuran nasabah anggota. Kapung Kurma di bawah 100, oh si Pak Udin bagian ngangsur, oh si Pak Anu di Excel juga kedetek ya, masih ada ya. Tetapi sudah di atas 100, bahkan ada yang anggotanya sudah mencapai mau 1.000 orang, itu sangat susah mendetek. Dugikan ke ayah anggota anu kedahna jadwal, tapi tidak semua tidak ingat gitu. Nah, terlupakan karena saking banyaknya. Nah, ini butuh sebuah konsep software. Ya, kalau software kan udah otomatis ya, sebuah program. Nah, pada saat Anda mampu menciptakan atau ide itu dibuatkan dalam sebuah software dan menjadi solusi bagi mereka yang terjadi permasalahan, di sini Anda sudah memiliki kriteria yang kinerja utama. Tapi bukan berarti nanti Pak nanti nilai harus itu, tidak juga. Ini hanya salah satu contoh. Jadi mampu menaruh pemikiran logik kritis, sistematis, inovatif ya, dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat di situ bukan hanya masyarakat tetangga Anda, tapi masyarakat industri, masyarakat ya pekerja ya. Nah, itu salah satunya adalah di industri dunia usaha dan dunia kerja gitu. Ya tidak hanya tadi kasus saya itu hanya salah satu contoh. Misalkan contoh lain yang ringan, misalkan di tetangga Anda itu ada sebuah koperasi tapi belum berbadan hukum. Dia ada kesulitan bagaimana nih cara memproses badan hukum. Nah, Anda melalui materi ini ada kemampuan, kemudian membantu. Nah, ini juga sudah punya kontribusi keterampilan umum yang pertama. Jadi ada banyak hal. Kalau saja hari ini kelas mana ada mahasiswa A yang punya kemampuan tadi yang saya sebutin, aspek sikap tadi yang ketiga, sifat yang keenam, keterampilan umum yang ini, nggak usah kuliah hari ini, langsung saya keluarin nilainya. Karena Anda sudah memenuhi aspek capaian pembelajaran yang kita inginkan. Enggak, hari ini Anda nggak usah kuliah, hari ini terus pajukan koperasi yang tadi dimaksud, dan Anda terus bergerak di situ. Nah, nanti nilainya keluar dengan sendirinya. Itu terkonversi. Saya lebih menghargai yang implementasi. Disitulah di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sudah seperti itu. Berbeda dengan kurikulum saat dulu kita belajar. Nah, saya mengalami 3 kurikulum. Ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian KKNI, kurikulum kerangka nasional tahun 2012 dan tahun 2020. Sekarang melalui Mendikbud Pak Nadiem Makarim itu keluar lagi kurikulum Merdeka Belajar. Begitu merdekanya, tapi hanya sartosna merdeka bebas ke kuliah tidak. Tetap karena capaian pembelajaran kita inginkan adalah pangsa pasar serapannya bisa terserap. Jadi naon ayeuna kuliah di lama-lama di kampus pala linter nilai menang AG ai diduka tidak menginginkan. Tapi sekarang Anda sebelum kuliah Anda sudah mahir ini dan dikonversi secara deskripsi sudah mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran ini, ya udah lanjutin.
Nah, terus nanti gimana nilai? Sini langsung terkonversi. Walaupun sebetulnya nanti ada juga juklak juknisnya ya atau SOP-nya ada yang harus dicapai karena ada standar. Tidak juga Pak Abdi iya mantuan pun biang icaran bala-bala harus konversi ke manajemen, tidak begitu juga. Jadi harus ada standar prosedur perusahaan seperti apa yang layak dan menjadi pertimbangan paling tidak gitu ya. Jadi tidak asal juga gitu ya. Pak pun Bapak itu kan melak pare, pare teh ku abdi di Icalan. Oh berarti saya dikonversi manajemen pemasaran. Tidak seperti itu juga. Pak kalau begitu mah tuh merdekanya kebablasan gitu. Nanti harus ada standar-standar. Misalkan Anda memanage pemasaran dengan prosedur yang jelas di misalkan PT Astra, Anda misalkan punya standar khusus dari PT Astranya dengan target-target sekian, ternyata Anda berhasil. Nah, itu baru karena sudah ada standar-standar khususnya yang memang diakui baik secara nasional maupun internasional. Kalau yang tadi sanes teu dihargaan, cuma kan standarnya nggak jelas ya. Mantuan Bapakna dagang beas, mantuan balaba itu kurang jelas gitu. Sehingga tetap itu belum bisa dikonversi karena ada standar khusus. Itu ya. Nah, selanjutnya ada keterampilan umum yang ketiga di sini ya, di mana mahasiswa harus mampu mengkaji, mengimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Nah, ini saya kira lah tadi pembahasannya sedikit-sedikit. Kemudian keterampilan umum yang keenam, ada 3 keterampilan umum di sini. Yang ketiga dan keenam ini tuh mampu memelihara mengembangkan jaringan dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun luar. Nah lobby kayak gitu tuh ya, negosiasi ini juga menjadi kemampuan yang kita ingin capai ya, mungkin nanti ada di penugasan ya. Kemudian keterampilan khusus. Nah, yang pertama yang dipilih karena secara SNDP untuk keterampilan khusus dan keterampilan umum ini berbeda dengan sikap. Kalau sikap kan 9, kalau ini ada 3. Jadi yang dipilihnya 1-2 tuh, 1-2. Emang dari SNDP-nya juga cuma 3 kompetensinya ya. Ya walaupun kata SNDP sebenarnya perguruan tinggi boleh menambahkan. Nah, tapi kita tadi yang standar aja belum tentu ya tercapai, apalagi kita menambahkan ya song-song-soan berizin kemampu, mendingan yang kita yang standar saja. Tapi kalau memang yang standar ini sudah luar biasa, rata-rata tercapai, budaya kerja yang sudah hebat, ya kita bolehlah menambahkan. Kemudian aspek pengetahuan umum, pengetahuan yang 1 dan ketiga ini ya yang diinginkan prodi. Yang satu itu menguasai konsep teoritis, jadi ya tadi itu biasanya di UAS juga suka ada jadi pertanyaan ya apa yang Anda ketahui tentang koperasi syariah. Berarti di situ kita ini lagi mencari learning outcome Anda, walaupun secara jawaban rata-rata bala tinggal Google, tinggal babaturan, apalagi dengan online ya. Tetapi tadi saya bilang, berarti kita membohongi diri sendiri ya. Kita nilai bagus, tapi sebenarnya kompetensi kita penguasaan konsep teorisis tentang koperasi syariah sebenarnya tidak sampai di sana. Padahal nilainya A. Nah, itu yang saya khawatirkan. Karena saat Anda berjuang nanti di rekrutmen, di proses seleksi, Anda sudah tidak bisa lagi buka Google, bantu teman. Nah, ini sudah susah. Anda sendirian. Apalagi saat wawancara itu kan face to face, kita satu sama lain antara interviewer dengan yang diinterview itu kan berhadapan. Masa Anda ditanya, Anda ngelamar ke perbankan syariah, emang apa sih yang Anda pahami tentang perbankan syariah? Anda kenal nggak dengan produk-produk syariah itu apa saja? Kan Anda udah nggak bisa buka Google lagi, yang dulu UAS maksud dosen untuk pengetahuan yang pertama ini menguasai teoritis, tapi Anda benar, di mana nge-google, di teman, di mana gitu ya. Tapi hari ini ternyata apa yang ada dinilai berbeda dengan apa yang kenyataannya. Karena tadi, makanya mulai sekarang tadi, walaupun nilainya jelek, tidak apa-apa, itu potret diri kita sendiri yang asli. Dan ke depan kalau memang ekspektasi kita ingin bagus, ya berarti punya target bagaimana meningkatkan perbaikan-perbaikan ini. Gitu. Jadi justru tidak apa-apa, jangan malu dengan nilai kecil, dan itu menjadi potret kita. Oh berarti kemampuan kita ini hanya ada di C ya. Wah sementara
Iduka itu pinginnya minimal B. Berarti itu ada standar nanti, ada standar capaian yang ingin Anda. Oh, kemarin saya cara naik ke nana. Kan? Seperti itu. Karena banyak yang hari ini mahasiswa itu pola pikirnya seperti tadi, sehingga saat nanti di dunia kerja itu ya dunungan namanya istilahnya, waduh salah pilih lah kita. Bahkan kenapa perusahaan itu tidak langsung merekrut menjadi pegawai, ada calon pegawai dulu, magang, kemudian kontrak, outsourcing, karena tadi ya untuk menyeleksi, diterima makan kelihatan kenyataannya. Makanya dia calon pegawai dulu gitu. Pas pelaksanaannya ternyata tidak menguasai leha-leha, kemudian tidak disiplin, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki motivasi, budaya kerjanya jelek, ya, memimpinnya jelek. Nah, berarti perusahaan punya kewenangan pada saat kontraknya habis, ya udah deh tinggal dilanjutin. Nah, itu ya. Jadi keuntungan pegawai itu tidak langsung pegawai tetap bagi perusahaan sebetulnya ya punya banyak keuntungan ya, selain tadi gajinya tidak terlalu besar atau bagaimana, tapi ya itu bisa memilih gitu. Seperti itu. Kalau sudah karyawan tetap kemudian kenyataannya kinerjanya jelek, si SDM itu, perusahaan itu bingung juga, dikeluarkan kudu merek pesangon yang lumayan sesuai aturan, itu dikeluarkan kalahka menjadi benalu dan membawa budaya yang jelek bagi perusahaan atau bagi organisasinya. Ini juga hal yang simalakama ya pada saat terjadi seperti itu, sehingga ada undang-undang tenaga kerja yang membolehkan bahwa tahapan mereka menjadi karyawan tetap itu ada calon pegawai magang dulu 6 bulan, baru calon pegawai 6 bulan, udah setahun tuh, udah 1 tahun, baru ada kontrak kerja 2 tahun, berarti udah 4 tahun, kontrak kerja lagi berarti udah 6 tahun tuh, kontrak kerja lagi sampai 3 kali, kalau sudah 3 kali baru karyawan tetap, plus 3 kali reka karyawan tetap, kakara diurunkan. Nah itu kan bagi SDM sih memang itu menjadi sebuah permasalahan ya, makanya Serikat Buruh selalu demo itu salah satu tuntutnya adalah hapuskan outsourcing, hapuskan outsourcing. Nah, itu salah satunya seperti itu, karena mereka itu tidak ada kepastian, justru saat mereka sudah tua, sudah anak-anak pada butuh biaya, malah dia diberhentikan. Gitu. Makanya dia sulit juga tuh, ada ketidakpastian. Tapi bagi perusahaan juga bingung. Dages kolot mah beki lemah gawena, beki loba protesna, beki gede tuntutanana, sementara kinerjanya beki tidak ada, karena kerjaan sudah dekat usia itu sudah semakin kalah dengan yang muda. Nah, makanya dia tidak melanjutkan kontrak dan mengganti ke karyawan yang baru, rata-rata yang baru lulus kan, lulus kuliah, lulus SMA, SMK itu, supaya ada sebuah motivasi yang besar ya, karena bagi mereka yang baru lulus sekolah kan motivasinya masih tinggi dan belum mengenal banyak tuntutan tentang uang, diberi sabarawe narima walaupun tidak sesuai keinginan ya dia paling cukup dalam hati. Berbeda dengan karyawan yang senior, bahkan dia punya potensi untuk memprovokasi dan mempengaruhi karyawan yang lainnya, sehingga bagi perusahaan ya outsourcing sangat menguntungkan, bagi karyawan itu tidak menggembirakan ya. Makanya kalau Anda lihat dalam beberapa tuntutan para buruh kalau demo itu adalah hapuskan outsourcing ya. Tetapi lain, Anda jangan khawatir, kalau Anda memiliki kompetensi dan capability seperti yang diinginkan perusahaan Anda, saya kira tidak akan terjadi apa yang tadi saya terangkan kepada diri kita. Kenapa? Karena perusahaan itu butuh kita dengan kompetensi yang mereka ingin, apalagi kompetensi yang Anda miliki itu langka. Tidak semua orang memiliki kompetensi yang Anda miliki. Nah, dalam knowledge itu ada yang sifatnya tacit, ada yang sifatnya eksplisit. Nah, yang tacit ini adalah hanya seseorang saja yang memiliki. Misalnya Anda ada di situ. Misalnya Anda punya insting, kalau dalam studi kelayakan bisnis ada indera keenam Anda, feeling Anda yang selalu benar tentang investasi di perusahaan ini atau jangannya. Nah, itu kan beberapa
owner, beberapa komisaris dan manajer itu butuh seorang karyawan yang punya kompetensi seperti itu. Dan Anda itu pasti banyak dicari. Bahkan tidak sedikit nanti beberapa perusahaan yang ingin memboikot Anda dari perusahaan hari ini Anda tempati dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Dan perusahaan Anda yang hari ini ada itu juga merasa terancam kan, karena Anda merasa aset bagi perusahaan Anda hari ini gitu. Sehingga Anda pun jangan pindah, nanti kamu mau ingin gaji berapa juga saya kabulkan. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi inilah Anda yang diperbutin perusahaan. Jangan kita mencari perusahaan tanpa punya kompetensi gitu. Jadi perusahaan nggak mau tuh biasanya. Nah, makanya capaian pembelajaran ini perlu kita perhatikan bersama, bukan menyiksa, bukan membebani. Bagi saya apa yang tidak mau pun tidak masalah. Mahasiswa yang wah ya silahkan saja, cuma nanti kan rugi sendiri menurut saya ya, kasihan tidak memiliki kompetensi seperti yang kita harapkan, dan jelas juga itu menjadi harapan diri Anda, orang tua dan lain sebagainya. Bahkan nanti setelah Anda nikah mungkin menjadi harapan dari keluarga kecil Anda ya, termasuk anak-anak Anda yang menginginkan orang tuanya bekerja, tidak resign, tidak dipecat kan gitu, bahkan punya penghasilan yang besar, dan semua pasti berharap seperti itu. Tapi kalau kenyataannya kita ternyata sebagai orang tuanya tidak memiliki kompetensi, kemudian di resign, dipecat, ya apa boleh buat. Dan di situ baru kita berpikir pentingnya sebuah income walaupun kecil. Nah, ya saat nganggur Anda baru ngerasain kebutuhan keluarga itu luar biasa banyak, anak sekolah, sementara kita jangankan income, kerjaan pun tidak dimiliki karena dipecat tadi ya, gitu. Dan itu sangat tidak diinginkan. Tapi kalau yang memiliki kompetensi, walaupun pemecatan itu untuk perampingan, kita santai saja, kita selalu berkreatif dan berinovasi, entah itu bisnis sendiri atau yang lainnya. Nah, begitu ya. Baik, ini dulu. Nah, ini beberapa capaian, dan capaian mata kuliah ada, nanti silahkan dibaca saja, boleh saya share nanti juga. Kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah ada learning 1, learning 2, sampai learning 16 ya, nanti ini akad-akadnya ada. Nanti kita belajar tentang al-wadi'ah, musyarakah, partnership, project, financing, participating. Kemudian al-mudarobah, akad mudarobah ya. Jadi kalau Anda ke perbankan syariah, ke Bank Syariah Indonesia, BSI itu yang dulu Bank Mandiri, ini mungkin kalau Anda ngambil brosur banyak sekali produk-produk ini. Jadi tidak ada salahnya sekarang sebelum Anda memasuki perkuliahan minggu depan, Anda juga observasi aja, ngambil, tanya-tanya, mau unduh-unduh dulu di internet, silahkan ya. Nah, supaya nanti saat pembelajaran Anda agak sedikit ada pengalaman dan ada masalah. Masalahnya mengerti, nah, sehingga pada saat pembelajaran seperti ini kita bisa diskusi. Dan Anda di situ bisa menyerap berbagai ilmu dari dosen itu ya. Jangan dengerin aja, apalagi yang hanya masuk aja absen keluar lagi, ya nggak salah sih, mangga itu hak Anda gitu ya, cuma ya sayang saja yang nyimak aja dari awal sampai akhir aja belum tentu paham ya, tapi paling tidak kan ada ilmu yang didengar ya, yang dilihat. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti saat Anda setelah keluar dari sini ya, dan bermanfaat pada akhirnya, bisa bermanfaat outcome-nya untuk keluarga Anda, baik orang tua maupun keluarga kecil Anda nantinya. Ada juga Ba'i Istisna Qod Rahan. Nah, ini Rahan tadi Gadai Syariah ya, di pertemuan ke-12 tuh ada Rahan. Rahan itu Gadai Syariah. Kemudian perhitungan bagi hasil, bagaimana cara menghitung bagi hasil. Itu. Kemudian juga ada Ba'i Murabahah, Ba'i Salam, Ba'i Istisna itu seperti apa. Nah, bagaimana cara penghimpunan dana koperasi, baik itu dari anggota maupun dari pihak-pihak yang lain yang bisa donasi, hibah, ataupun yang lainnya. Kalau di perbankan itu menghimpun dana dari nasabah ya, dari masyarakat. Kalau koperasi dari anggota, karena koperasi itu kan tadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi yang masyarakat bukan anggota, kita belum boleh dulu ya menarik dana. Siapa? Karena pangsa pasar kita hanya anggota. Inilah yang disebut tadi perekonomian atas asas kekeluargaan. Jadi keluarga yang sudah anggota saja.
Berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan, penghimpunan dananya boleh dari masyarakat mana saja. Yang penting punya KTP, warga negara, itu saja. Seperti itu. Nah, materi mata kuliah ini nanti memberikan panduan yang lengkap tentang koperasi syariah dengan ilustrasi yang dijabarkan dengan jelas, dilengkapi dengan ilustrasi pengolahan dan perhitungan ya bagi hasil, nisbah, kemudian juga keuntungan yang diharapkan. Materi mata kuliah ini juga meliputi bahasan ruang lingkup dan pengertian koperasi syariah, tujuan, landasan hukum dan landasan syariahnya, berbagai produk operasi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, rahan tadi ya, istisna, ijarah, ijarah mutahiyah ditamlik dan lain sebagainya. Nah ini tuh pertemuan ke-12 ada rahan nih ya, tuh tadi ya. Dan pertemuan, nah ini hari ini ruang lingkup dan introduction silabus ya. Kemudian pustaka buku yang bisa menjadi referensi ada buku saya juga ada ya, tapi saya hari ini tidak menjual buku ya. Gitu. Tapi kalau Anda butuh silahkan, kalau mau beli ada di pasaran, atau kalau mau gratis juga sudah banyak di perpustakaan. Kita sudah hibahkan koperasi syariah, dan ini sudah laku 2.700 hampir 3.000 eksemplar ya. Bahkan Anda nanti saya kasih di apa itu e-booknya gratis, nggak usah bayar. Jadi Anda untuk pegangan, ini ada buku koperasi syariah yang saya tulis sendiri. Dan kelebihannya adalah kalau di koperasi syariah seperti Pak Buhori kemudian yang lain itu semuanya teoritis, definisi dan ya teoritis lah karena mereka akademisi. Kalau yang di koperasi syariah kita karena kita tadinya dari praktisi, ada ilustrasi cara penghitungan bagi hasil. Makanya kalau Anda masuk nanti ke web nanti yang saya kasih, kalau Anda mau baca gratis atau mau memilikinya gratis, karena boleh diunduh dan Anda bisa memilikinya karena saya sudah hibahkan ya untuk jariah. Anda boleh, siapapun boleh membaca banyak di tulisan di sana juga izin Pak untuk mengunduh, saya ingin mendirikan koperasi syariah di Kalimantan, di Aceh ada, ya saya izinkan silahkan karena ilmu silahkan supaya berkembang. Nah itu, dan ini menjadi jariah bagi penulisnya ya. Di kala nanti penulisnya sudah tidak ada pun, ini tetap masih digunakan oleh orang-orang di dunia ini ya gitu. Termasuk Anda juga boleh nggak usah beli, silahkan nanti saya kalau Anda pingin WA saja, minta alamat webnya saya kasih, Anda boleh baca di situ, Anda boleh unduh di situ. Mudah-mudahan Anda bisa sukses dan amalnya bisa ngocor kepada penulisnya ya, amin ya. Nah kemudian pendukung lain juga silahkan, ini banyak. Kemudian tim pengajar di kampus ini saya dengan Pak Sutopo ya, Pak Sutopo dengan saya juga sama-sama sekarang lagi menyusun penelitian tahap akhir di program Doktor Ilmu Manajemen ya. Pak Sutopo sudah pra-UP, saya masih pengajuan pra-UP nih ya. Kemudian prasyarat mata kuliah koperasi syariah ini Anda itu harus sudah lulus ekonomi koperasi dan manajemen koperasi, karena tadi yang kita bincangkan prinsip tujuan itu koperasi sebagai perekonomian atas asas kekeluargaan itu belajar di sini sebetulnya sudah kan. Kemudian ekonomi syariah menyangkut produk-produk syariahnya nanti. Jadi dua mata kuliah ini harus sudah lulus. Dan yang saya katakan tadi itu diterangkan itu sebenarnya review dulu di mata kuliah ini. Nah, sehingga nanti saat pertemuan kedua saya nggak usah ngulang-ulang lagi apa prinsip koperasi, apa arti koperasi menurut Undang-Undang 25 tahun 92, udah nggak balik lagi. Kalau saya masih nanya gitu, oh berarti ini balik lagi, tertinggal lagi nanti. Jadi saya nanti udah running saja dengan ini materi ini nih. Nah, wadiah apa, musyarakah apa ya. Gitu. Jadi tidak balik lagi. Kalau balik lagi, oh berarti sebuah kemunduran, lama lagi nanti. Nanti capaian pembelajaran nggak nyampe lagi. Nah ini rencana pembelajaran per satu semester ini ya. Nah, ini dan sampai nanti ya kita di akhir itu akan belajar. Hari ini juga ada share screen untuk materi, tapi saya kira di pertemuan pertama introduction saja ya, dan hari ini juga sudah cukup. Dan mohon maaf hari ini saya menggunakan virtual YouTube dikarenakan saya di rektorat bersama Pak Rektor, Pak Warek itu banyak sekali kerja yang harus
dibereskan menyangkut proses migrasi, kemudian hardware yang harus disediakan seperti komputer, server, kemudian kursi, meja untuk di universitas, dan ruangannya pun kan seperti yang Anda lihat belum beres semua, sehingga banyak rapat-rapat yang mengharuskan saya bisa hadir, dan mohon maaf perkuliahan ini juga virtualnya melalui asinkron, melalui link YouTube ya, dan mohon maaf ke depan satu saat pasti kita ada Zoom juga ya. Nah, baik itu saja adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan. Minggu depan kita mulai dengan materi, dan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.